Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini berjudul Melakukan hubungan terlarang karena paksaan dari anak dan suami. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Kali ini saya ingin menceritakan kisah pengalaman yang dialami oleh sepasang pelaku pesugihan. Sebut saja Rena dan Julie. Mereka melakukan pesugihan di Gunung Kemukus. Rena yang saat itu sudah mempunyai anak dan suami, dan Julie pun juga sudah mempunyai istri dan anak. Kedua orang ini datang ke salah satu tempat yang letaknya di Gunung Kemukus, mendatangi salah satu juru kunci yang sudah sangat terkenal dengan kesaktiannya. Mereka datang ke kuncen tersebut untuk mendapatkan kekayaan melalui ritual pesugihan. Mereka menanyakan beberapa hal apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus menjadi kewajiban, dan apa saja yang menjadi pantangan selama melakukan ritual pesugihan. Ada satu yang menjadi kewajiban mereka, yaitu harus melakukan hubungan badan di satu malam tertentu selama 7 kali berturut-turut. Selama melakukan ritual pesugihan, mereka dilarang melakukan selain dari pasangan tersebut. Mereka harus melakukan dengan pasangan yang sudah dijanjikan atau yang sudah disepakati di awal melakukan ritual. Mereka harus melakukan selama 7 kali, dan yang harus menjadi satu syarat utamanya, yaitu keduanya itu bukan dari suami istri yang sah. Rena sudah mempunyai suami, dan sebaliknya Julie juga sudah mempunyai istri. Tapi kedua pasangan ini sepakat untuk melakukan ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Perjanjian di antara keduanya ini, nanti akan ada salah satu yang menjadi orang kaya, dan di antara salah satunya ini harus dibantu, entah itu yang laki-laki atau yang perempuan. Nah, singkat ceritanya, ritual mereka itu sukses dilakukan di Gunung Kemukus. Tinggal Rena dan Julie menunggu hasil dari apa yang sudah mereka lakukan. Setelah 1 minggu, hasil yang didapat sangat luar biasa. Usaha yang dikembangkan Julie berkembang secara pesat. Dalam tempo 1 bulan, usahanya itu bisa berkali-kali lipat hasilnya. Rena yang mengetahui usahanya Julie cukup berkembang, dia meminta bagiannya. Tak sampai di situ, mereka itu harus melakukan ritual lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. 2 bulan pertama, Julie mampu membeli mobil. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Julie seperti tidak ada kendala. Semuanya lancar sampai Julie ini mempunyai beberapa cabang usaha yang membuat penghasilan itu berkali-kali lipat. Rena yang mengetahui kalau di bulan kedua Julie sudah mempunyai mobil, tapi jauh berbeda dari apa yang dimiliki oleh Rena. Rena hanya memiliki mobil dengan harga yang murah. Suaminya Rena dan anaknya yang mengetahui kalau Julie sudah sangat sukses akibat ritual pesugihan di Gunung Kemukus dan tidak menerima lebih dari Julie. Suaminya Rena menyuruh untuk dirinya lebih sering melakukan ritual itu agar kekayaan semakin banyak. Setelah 3 bulan lamanya, Rena dan Julie melakukan ritual itu untuk ketiga kalinya, berhubungan dengan yang bukan muhrimnya untuk mendapatkan kekayaan. Setelah ritual itu selesai, Rena yang mendapat sebagian hasil dari ritual itu diserahkan ke suami dan anaknya, dan uang itu digunakan untuk merenovasi rumah. Namun uang itu tak cukup bagi anak dan suaminya. Mereka meminta lebih kepada Rena. "Bu, ritual lagi sana, biar kita cepat kaya," ujar anaknya Rena yang disetujui oleh suaminya. "Nah, iya bener tuh. Sana kamu sama Julie, lakukan ritual lagi di Gunung Kemukus."
Rena yang mendengar tutur dari keduanya hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Anak dan suami tidak ada bedanya. Setiap hari hanya bisa menyuruh Rena, yang sebagai istri dan ibu dari anaknya, untuk berhubungan badan dengan suami orang demi mendapatkan kekayaan. Ketika di bulan keempat, saat Julie datang menemui Rena, Julie yang bertemu dengan anak dan juga suaminya. Ketika itu suaminya Rena kekeh agar Rena tetap ikut dengan Julie untuk melakukan ritual pesugihan yang keempat kalinya. Namun Rena menolak ajakan itu. "Saya nggak mau lagi melakukan ritual itu." "Sana Bu, kamu ikut dengan Pak Julie. Lakukan ritual seperti biasanya." "Ibu sudah nggak mau Pak." "Ayolah Bu, ini demi keluarga kita juga." Anaknya Rena menambahi. Julie yang menyaksikan itu hanya bisa diam, karena tak mau ikut campur dengan urusan keluarga mereka. Suaminya Rena yang keras kepala dengan gila harta. Anaknya juga hanya bisa meminta uang tanpa mau usaha. "Saya ini suami kamu. Turuti apa kata saya. Sana, kamu lakukan ritual itu. Ikutlah dengan Julie, agar kita bisa kaya raya." Rena yang mendengar tutur dari suaminya hanya bisa diam. Suami yang keras kepala, semua perkataannya harus dituruti. Rena yang selalu dipaksa sama suami dan anaknya agar melakukan ritual pesugihan itu. Rena hanya bisa pasrah diseret oleh suaminya sendiri untuk segera ikut ke Julie ke Gunung Gemukus. Setelah menempuh perjalanan yang hampir 5 jam, akhirnya mereka sampai dan langsung menuju ke sebuah tempat yang sudah disediakan oleh juru kuncinya. Di sebuah tempat mereka melakukan hubungan badan. Kekayaan yang didapat Julie semakin banyak, dan Rena pun mendapatkan sebagian harta itu. Namun yang mempergunakan uang itu adalah anak dan suaminya. Uang itu digunakan untuk foya-foya tanpa memikirkan kebutuhan keluarga. Rena yang setiap harinya juga bekerja sebagai buruh di pasar tak membuat anak dan suaminya iba. Ada satu waktu di mana Rena ini melarikan diri dengan tujuan agar dia tidak melakukan ritual pesugihan lagi. Sejujurnya Rena sendiri sama sekali tidak mau melakukan itu. Dia tahu dampak apa yang nantinya akan diterima di dunia maupun di akhirat nanti. Tetapi keadaan yang selalu mendesak, keluarganya yang gila harta membuat Rena sangat terbebani. Setiap Julie mengajak ke Gunung Gemukus, Rena selalu menolaknya dengan alasan dia ingin berhenti dan bertobat. Tanpa disadari perkataan itu didengar oleh suaminya. Maksudmu itu apa? Sok-sokan mau berhenti? Mau bertobat? Emang kamu sudah kaya? Hidup kita masih miskin, Bu. Sana, kamu lakukan ritual lagi." "Enggak, Pak. Ibu sudah capek. Ibu mau berhenti dan bertobat." "Kamu boleh berhenti, asal kamu sudah mendapatkan uang sebanyak mungkin." Rena yang mendengar perkataan suaminya hanya bisa menangis. Suaminya yang tega menyuruh istrinya melakukan hubungan badan demi ritual pesugihan. Julie yang menghampiri Rena untuk kesekian kalinya. Rena yang ingat perkataan suaminya. Dia membuat kesepakatan dengan Julie. "Saya akan turuti kemauanmu, asal kamu beri aku uang 500 juta. Gimana, setuju?" "Oke, kalau itu maumu, saya setuju dan sekarang juga kita harus lakukan ritual. Ayo, kita segera berangkat." Keduanya berangkat menuju ke Gunung Gemukus. Setelah ritual itu selesai, 1 minggu setelahnya anaknya Julie yang masih berusia 10 tahun mengalami gangguan jiwa. Entah karena sebabnya apa, perilakunya yang setiap hari semakin aneh. Bahkan barang-barang yang ada di sekitarnya dengan mudah dihancurkan. Setiap minggunya anak ini mengajak orang tuanya ke Gunung Gemukus, yang membuat orang tuanya itu sempat bingung karena keinginan itu harus dituruti. Setiap minggu harus 2 kali pergi ke gunung itu.
yang membuat orang tuanya lama-lama capek menghantarkan anaknya ke Gunung Kemukus. Perilakunya setiap hari semakin aneh, membuat Julie membawa anak itu ke rumah sakit jiwa. Waktu itu Rena mengetahui kalau anaknya Julie dibawa ke rumah sakit jiwa. Rena mencoba mencari informasi kebenaran tentang anaknya Julie yang gila, dan dia datang ke rumah sakit jiwa itu, menanyakan ke salah satu dokter yang ada di rumah sakit jiwa itu. Dan ternyata anaknya Julie dirawat di rumah sakit jiwa ini. Dokter yang menanganinya pun bercerita tentang anaknya Julie, kalau sebenarnya pihak dari rumah sakit itu tidak sanggup menjaga anaknya Julie, karena anak itu sangat membahayakan untuk anak-anak yang lain yang sama-sama sakit jiwa. Mereka sesekali ada anak yang satu ruangan dengan anaknya Julie hampir meninggal akibat lehernya dicekik oleh anaknya Julie. Untung saja pihak rumah sakit melihat kejadian itu. Seandainya tidak ketahuan anak yang dicekik itu bisa meninggal dan nantinya akan berdampak pada rumah sakit ini. Tolong Bu, sampaikan ke Pak Julie agar segera menjemput anaknya, karena pihak rumah sakit sudah tidak sanggup mengurusnya. Jika dia tetap di sini sangat membahayakan. Gak mungkin juga saya menahan anaknya Pak Julie untuk satu kamar dengan yang lainnya. Dan tidak mungkin juga anaknya Pak Julie itu di dalam kamar sendirian. Rena yang mendapati amanah itu pun menyampaikan ke Julie. Setelah anak itu pulang dari rumah sakit jiwa, keesokan harinya anaknya Julie keluar rumah dengan telanjang bulat, tak mengenakan sehelai benang pun, dengan mengucapkan, "Ayo ke Gunung Kemukus, ayo ke Gunung Kemukus." Tetangganya yang waktu itu melihat anaknya Julie yang berkeliaran dengan telanjang bulat, apalagi dengan mengucapkan kalimat Gunung Kemukus. Dari kejadian itu, banyak desas-desus dari warga sekitar kalau anaknya Julie itu adalah dampak dari melakukan ritual pesugihan Gunung Kemukus yang dilakukan Julie sebagai orang tuanya. Kabar itu pun sampai terdengar di telinga Rena kalau Julie melakukan ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Dia pun was-was, takut ketahuan dan diusir dari desa ini. Julie yang merasa sudah tak aman lagi, segera mengajak Rena untuk pergi ke Gunung Kemukus. Dia menanyakan ke juru kuncinya, "Mbah, apa anak saya gila itu akibat ritual yang saya lakukan?" "Iya benar. Sukma anakmu itu sudah jadi abdi iblis di alam sana. Dan kamu juga sudah telat melakukan ritual. Dan itulah dampak yang harus kamu terima. Bukan hanya anak kalian. Kalian sendiri juga bisa menerima akibatnya jika melanggar pantangan ritual itu." Setelah obrolan itu selesai, Julie dan Rena melakukan hubungan di suatu tempat yang sudah disediakan oleh juru kuncinya. Seminggu setelahnya suami Rena yang tiba-tiba datang menghampirinya. Rena, mana hasil yang katanya mau bikin rumah mewah untuk saya? Mana? Kamu minggu lalu kan sudah melakukan ritual. Mana hasilnya?" "Maaf Mas, Julie belum ngasih bagian untuk saya." "Lah, kamu gimana sih? Jangan coba buat bohongin saya ya." Rena yang mendengar sentakan dari suaminya pun hanya bisa menangis. Sebenarnya dia sendiri tidak mau melakukan ritual itu, tapi karena paksaan dari anak dan suaminya yang terobsesi menjadi orang kaya, Rena lah yang harus jadi korban. Kondisi perekonomian keluarganya Rena yang saat itu belum stabil, makan hanya lauk tempe tahu, belum lagi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah. Biaya listrik yang mahal membuat sepasang suami istri ini bertengkar setiap harinya. Suami Rena yang menginginkan sebuah rumah mewah dan bergelimbangan harta yang membuat Rena harus melakukan ritual itu. Seminggu setelahnya, Rena menagih apa yang sudah dijanjikan oleh Julie. Namun yang diterima Rena hanya 200 juta.
Uang segini mau bikin rumah mewah? Ya nggak bakal cukup lah. Saya minta 500 juta, baru saya berani membangun rumah mewah. Rena sendiri tahu kalau hasil dari ritual pesugihan itu hasilnya sangat banyak. Bulan ke-6-nya Rena kecewa dengan apa yang dijanjikan oleh Julie. Rena mulai membangkang, tidak mau melakukan hubungan terlarang itu. Dan tanpa rasa sadar, Julie berangkat sendiri, bertemu dengan juru kuncinya meminta bantuan untuk bertemu dengan wanita lain selain Rena. Tapi kenyataan yang harus dihadapi, anaknya Julie yang gila itu meninggal dunia. Ketika ritual yang seharusnya dilakukan dengan Rena, Julie melanggar itu dan berimbas kepada anaknya. Dan usaha yang dilakukan Julie mulai terasa jatuh bangun. Satu persatu asetnya mulai nurun. Julie yang mendatangi Rena melalui anaknya, membujuk dan merayu agar ibunya mau melakukan ritual itu lagi. Dengan rayuan apa saja keinginanmu akan kuturuti. Ketika ritual yang ke-8, anaknya yang menyuruh dirinya sendiri untuk melakukan ritual pesugihan. Bu, ayolah, lakukan ritual itu. Jika kita melakukan ritual itu, saya akan diberikan apa saja yang saya mau, Bu. Anaknya Rena menyuruh orang tuanya sendiri melakukan ritual di Gunung Kemukus. Rena akhirnya mengikuti keinginan anaknya, walaupun di dalam hatinya Rena menangis karena sudah tidak sanggup lagi melakukan ritual itu. Rena yang waktu itu benar-benar sudah ingin berhenti, tapi tidak tahu harus bagaimana menuju jalan keluar dari jerat pesugihan itu. Dia hanya mengikuti ajakan Julie demi anaknya. Setelah ritual di Gunung Kemukus itu selesai, benar apa yang diinginkan oleh anaknya dipenuhi oleh Julie. Julie menggunakan anaknya Rena agar Rena mau melakukan ritual secara rutin. Tanpa diketahui anak dan suaminya, Rena diam-diam datang ke salah satu orang pintar, yaitu seorang kiai. Ia meminta bantuan agar dirinya bisa lepas dari jerat pesugihan Gunung Kemukus. Ia mengakui apa yang dilakukannya selama ini. Tolong bimbing saya, Pak Kiai. Tolong bimbing saya. Saya sudah menyekutukan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong saya, Pak Kiai. Saya akan bantu kamu, asal kamu tidak melakukan hal itu lagi. Dan jangan sedikit pun berpikir tentang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Pak Kiai. Mulai dari itu, Rena diajari mengaji, diajari sholat, dan melakukan puasa sunnah. Tanpa sepengetahuan anak dan suaminya, namun Julie mengetahui Rena yang ternyata sudah tobat. Julie mengajak Rena untuk kembali melakukan ritual. Enggak, saya tidak mau. Pokoknya saya tidak mau. Saya rela semua hartaku habis, tapi aku tak mau melakukan ritual itu. Julie yang mendapatkan penolakan tersebut memperalat suami dan anaknya. Karena waktu itu Rena sudah benar-benar tidak mau melakukan ritual, sampai suami dan anaknya melakukan kekerasan terhadap Rena. Tubuhnya Rena dipecut berkali-kali karena tidak mau mengikuti keinginan anak dan suaminya. Hanya karena harta duniawi yang membuat mereka itu tertutup hatinya, buta matanya, kalau yang disisa itu adalah istrinya, ibu kandungnya. Rena yang saat itu teriak-teriak, meminta tolong ke warga sekitar, dan meminta untuk diantarkan ke rumahnya Pak Kiai. Pak Kiai, saya minta tolong, izinkan saya menginap di sini. Saya sudah tidak sanggup menahan siksa dari anak dan suami saya. Astagfirullah, kamu kenapa? Saya dipaksa melakukan ritual itu oleh anak dan suami saya, dan saya menolaknya. Alhasil seperti ini, saya dihajar habis-habisan oleh anak dan suami saya, Pak. Izinkan saya menginap di malam ini saja, Pak. Sedangkan Julie seharusnya melakukan ritual, namun karena Rena ditolong oleh warga,
ritual itu gagal dilakukan. Ternyata di balik gagalnya ritual yang dilakukan Julie sama Rena, itu berdampak pada apa yang dimiliki oleh Julie. Usahanya mulai berantakan. Setelah beberapa bulan ritual itu tidak dilakukan, karena Rena tidak diketahui oleh anak dan suaminya, karena tetangga dan Pak Kiai menyembunyikan keberadaan Rena. Rena yang sudah bertobat menyembunyikan diri dari kesesatan orang-orang yang ingin mengajak ke lembah setan. Sampai 3 bulan berturut-turut, Rena tidak ketemu. Semua usaha yang dimiliki oleh Julie itu sampai habis. Keluarganya pun berantakan, begitu juga sebaliknya. Apa yang dimiliki oleh anaknya Rena dan juga suaminya, semuanya habis. Sampai tega-teganya anaknya Rena dan suaminya meninggalkan Rena tanpa mencari keberadaan Rena. Setelah kegagalan ritual yang dilakukan oleh Julie tidak berhubungan lagi dengan mereka. Julie yang tidak bisa melanjutkan ritual, dampaknya begitu luar biasa. Sementara kondisinya Julie dan keluarganya sungguh mengenaskan. Mereka harus hidup dengan belas kasih dari orang-orang sekitar. Usaha yang dilakukan oleh Julie semuanya ditolak, tidak ada yang menerima, karena ritual pesugihan Gunung Kemukus yang dilakukan Julie sudah diketahui oleh warga sekitar. Setiap harinya keluarga Julie harus menerima caci maki dari tetangga-tetangganya. Itulah dampak pelaku pesugihan. Rena mendengar apa yang diceritakan dari orang-orang sekitar yang sering menjenguk di tempat Pak Kiai. Sementara Pak Kiai dengan para santrinya dengan sabar membimbing Rena. Rena juga di pesantren menjadi seorang juru masak, menjadi seorang koki di pesantren tersebut. Sampai Rena ini menjadi orang yang solehah, berbakti untuk agama, untuk pesantren. Harta yang pernah dimilikinya itu hilang begitu saja. Karena bagi Rena, yang penting dia bisa selamat di dunia dan di akhirat. Akhir dari kisah Rena ini semoga menjadi wawasan, menjadi pedoman, menjadikan pengetahuan untuk kita, bahwasanya di setiap ritual pesugihan akan ada dampak yang meminatinya. Portal RMB, itulah tadi cerita yang berjudul Melakukan Hubungan Terlarang karena paksaan dari anak dan suami. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya di konten berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.